berkumpul lagi di rumah-rumah, di tempat ini. Seberapa banyak kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan dengan membawa hati kita, roh jiwa kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, umat Tuhan yang ada di rumah-rumah sudah mempersiapkan diri mereka untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tersanjung
menjaga, melindungi, memelihara kami. Walaupun di hari-hari ini Tuhan, dunia begitu mencekam, tapi bagi kami yang berpaut dan berharap kepadamu, tetap ada sukacita di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami renungkan selalu kebaikan dan kemurahan-Mu, sehingga sore ini kami boleh lagi datang beribadah kepada Tuhan. Jemaat Tuhan semua yang ada di rumah-rumah menyatukan hati Tuhan untuk memuliakan, meninggikan nama-Mu yang ajaib itu Tuhan. Pujian dan hormat kami hanya bagi-Mu. Segala puji hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua yang di rumah-rumah, kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Kemuliaan, kuasa bagi Allah kita yang kekal. Amin. Bagi Allah yang mulia,
pujian bagi Tuhan. Karena sudah lama kita tidak bisa berkumpul seperti biasanya, tapi Tuhan melihat hati kita. Mari terus berikan pujian kita kepada Tuhan, kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus. menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Siapkan diri kita semuanya, ya. Tuhan terus memberikan kita kegirangan yang luar biasa. Yes. Bye.
di atas puji-pujian kami. Kami banyak tidak bisa mengerti bagaimana jalan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bahkan dengan apa yang sedang terjadi dalam dunia ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami tinggal tetap di dalam Engkau, dan Engkau akan memberikan pengertian kepada kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Satu
kami menikmati Engkau sore ini Bapa. Kami sangat merasakan hadirat-Mu Tuhan, yang memberikan rasa tenang, yang memberikan damai Tuhan. Kami mau terus lebih lagi, lebih mendekat, lebih melekat kepadamu Bapa. Apa artinya semua seisi dunia ini Tuhan tanpa Engkau Bapa? Itulah sebabnya apa yang sedang terjadi hari-hari ini mengajarkan kepada kami untuk kami mencari Tuhan, untuk kami bertobat dan berpaling kepadamu Tuhan, hidup lebih sungguh-sungguh lagi daripada hari-hari yang lalu, hidup lebih baik lagi dari hari kemarin ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah sore ini Tuhan, Engkau akan menyatakan isi hati-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Semua jemaat Tuhan yang di rumah juga sudah mempersiapkan hati mereka Tuhan, untuk dilawat oleh-Mu melalui pemberitaan firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, biar hamba-Mu berkata-kata bukan dengan akal pikirannya sendiri, tapi Tuhanlah yang memakai bibir mulutnya Tuhan untuk menyampaikan isi hati. Terima kasih Tuhan. Pengurapan Tuhan ada pada hamba-Mu dan semua kami jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Horas. Hosana Raja Surgawi. Sore ini kita kembali datang untuk bersama-sama kita beribadah, walaupun konsepnya di rumah masing-masing. Tapi saya percaya di rumah mau di gereja tidak akan mengurangi hadirat Allah, karena firman Tuhan berkata, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul, di situ aku ada. Saya percaya saudara, sore ini kita rindukan sesuatu lewat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan masih lanjutan minggu yang lalu tentang PSBB, pemulihan sosial berkati bangsa. Saudara, ada kata kunci di PSBB yang sedang dilakukan oleh pemerintah, dan PSBB yang sekarang itu adalah pembatasan sosial berskala besar. Itu kata kuncinya di rumah saja. Makanya saudara, hari ini, sore ini kita ibadah juga di rumah saja. Nah, tema kita adalah rumahmu adalah rumahku. Kita mau baca ayat firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-2 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Injil Yohanes ayat 17 sampai ayat 21. Saya berharap kita bisa baca sama-sama. Saudara baca di rumah dan kita baca sama-sama mulai ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta
untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Puji Tuhan. Apa maksud daripada firman ini? Bahwa setelah 3 hari Yesus berkata, aku akan membangun kembali bait Allah yang lama dirombak, ada bait Allah yang baru. Terjadi satu pemulihan, bahwa setelah Paskah Tuhan akan membangun kembali rumahnya. Yang dimaksud rumahnya atau rumahku adalah tubuhnya sendiri. Siapakah tubuhnya sendiri kalau bukan saudara dan saya yang sudah ditebus oleh darah Yesus? Kita adalah rumah Allah yang kudus. Itulah tubuhnya. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara soal rumah, waktu Yesus masih hidup di muka bumi 2000 tahun yang lalu, saudara, kita sering membaca kebenaran pelayanan Yesus itu dari rumah ke rumah. Istilah sekarang, door to door. Pada satu waktu Yesus masuk di sebuah rumah di Kapernaum. Di situ ditulis, Yesus ada di rumah. Saudara bisa baca di Markus pasal 2. Waktu Yesus ada di rumah, berita ini menjadi viral kemana-mana, dan orang berkumpul, orang berkerumun di rumah itu. Tidak dicatat rumah siapa, tapi ada di rumah Kapernaum, sehingga rumah itu menjadi full, penuh. Ruangan-ruangan, mulai ruang tamu, kamar, semua dapur penuh. Lalu pada waktu itu ada 4 orang yang membawa seorang yang lumpuh, digotong, saudara. Dan orang lumpuh ini pasti dia tidak bisa berjalan. Tapi 4 orang ini berusaha supaya orang lumpuh ini bisa berjumpa dengan Yesus, didoakan, dan dia bangkit kembali normal seperti biasa. Karena ruangan penuh, maka 4 orang ini sulit untuk membawa yang lumpuh ini datang kepada Yesus. Tapi mereka tidak habis akal, saudara. Mereka lakukan sesuatu yang tidak biasa mereka lakukan. Mereka bongkar atap, dan dari atap diturunkanlah orang lumpuh ini. Lalu Yesus menengadah. Yesus dengan mata yang penuh belas kasihan melakukan sesuatu, ada mujizat terjadi.
Yesus katakan dosamu sudah diampuni. Sekarang bangkitlah dan berjalanlah. Orang lumpuh tadi, dia memikul tempat tidurnya, lalu dia berjalan seperti biasa. Orang banyak berkata, yang begini belum pernah terjadi. Yang begini baru kita lihat. Artinya saudara, hari-hari ini justru dari rumah kita akan melihat banyak mujizat. Orang nanti akan berkata, orang yang ibadah di rumah, mereka dilawan Tuhan, dan mereka akan berkata yang begini belum pernah kita lihat. Jadi maksudnya bahwa hadirat Allah itu tidak terbatas, saudara. Bisa di rumah, bisa di lapangan, bisa di luar, bisa di mana saja. Dan saya percaya sore ini kita rindukan hadirat Allah di rumah-rumah saudara yang sedang mendengarkan, mengikuti ibadah pada sore hari ini. Nah, itu sedikit bicara tentang pelayanan Yesus. Banyak yang dia lakukan justru di rumah-rumah. Saudara, tadi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan membangunkan kembali rumah Allah, yang dimaksud adalah tubuhnya, yaitu saudara dan saya sebagai rumah Allah yang kudus. Dan Tuhan sedang mempersiapkan kita hari-hari ini supaya lewat hidup kita akan terjadi banyak hal. Kita menjadi gereja kesaksian. Kenapa? Karena kita sudah menjadi rumah Allah. Rumah artinya tempat kediaman. Rumah artinya tempat tinggal. Kalau kita menjadi rumah Allah, artinya kita menjadi tempat kediaman Allah dalam wujud roh Allah dan firman-Nya. Itu sebabnya saudara, mari kita terus tingkatkan kehidupan kita sebagai rumah Allah. Dan Tuhan sedang melakukan satu perombakan pemulihan. Rumah Allah akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Hari-hari ini saudara, Tuhan sedang mempersiapkan gereja, tubuhnya, untuk menjadi satu gereja yang eklesia. Gereja yang dipanggil keluar menjadi saksi dan banyak melakukan tanda-tanda mujizat. Tuhan Yesus pernah, firman Tuhan maksud saya pernah berkata di Kisah Rasul-Rasul, rumah seperti apa yang kamu akan dirikan? Karena hari-hari ini juga Tuhan sedang mencari pijakan rohnya, pijakan di mana Dia akan menyatakan kemuliaannya lewat tubuh Kristus, yaitu saudara dan saya. Saudara, dalam masa COVID-19 sekarang rumah-rumah sakit penuh dengan pasien-pasien yang sedang terpapar, bahkan
rumah atlet di Jakarta sudah menjadi rumah sakit. Di luar negeri, saudara, stadion sepak bola jadi rumah sakit, menampung banyak orang yang sakit kena corona. Nah, hari-hari ini Tuhan akan menjadikan kita rumah-rumah tempat kediaman Allah, di mana Allah bertindak lewat kita untuk melakukan satu hal yang besar. Itu ditulis dalam firman Tuhan. Jadi saudara, kita harus semangat di dalam kita membangun rumah rohani kita, karena Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk kita menjadi gereja kesaksian. Kalau rumah tubuh kita ini penuh dengan Roh Allah, berarti masalah pun lewat, corona lewat, apapun yang mau merusak tubuh kita lewat, karena kita menjadi tempat kediaman Allah. Berbahagialah kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah. Berbahagialah kita akan dipakai Tuhan. Kita terus maju, lakukan bagian kita. Walaupun kita sedang ada di rumah, tapi hadirat Allah selalu nyata ketika kita menyembah, memuji Tuhan, ketika kita berdoa di rumah-rumah kita. Saudara, Alkitab bilang kita akan menjadi rumah pemulihan, rumah doa, rumah mujizat. 3 hal ini akan menjadi satu pilar buat gereja, sehingga kita menjadi gereja kesaksian. Jadi saudara, kita tidak usah berkecil hati kalau ibadah kita masih di rumah, karena hadirat Allah itu tidak terbatas. Dia ada di rumah kita saat ini. Dia mau melawat kita. Ketika hadirat Allah memenuhi hidup kita, maka saudara, kita akan menjadi orang-orang yang dipanggil untuk melakukan rencana Tuhan. Jadi walaupun kita di rumah, jangan mati gaya, tetap kita berkarya, karena Tuhan sudah memanggil kita menjadi orang-orang pilihannya. Dan saya percaya selesai corona, Indonesia berjaya, terjadi satu pemulihan yang besar. Ini menjadi doa kita. Amin saudara. Indonesia kembali berjaya. Semua kita diberkati Tuhan. Kota-kota kita diberkati oleh Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu serahkan seluruh hidupku. Amin. Penuhi hatiku sekarang. Inilah doa kami Tuhan. Aku dapat
kasih Tuhan buat firman-Mu Amin. sore ini. Iya. Berikan kami terus pengertian yang lebih dalam, karena Roh Kudus ada di dalam setiap kami. Iya. Roh Kudus membuka mata hati kami. Kami adalah rumah-rumah Allah yang akan memberikan dampak bagi kota dan bangsa ini, sehingga lewat kehidupan kami bisa menjadi gereja kesaksian. Hidup kami semakin kuat di dalam Engkau, menghadapi tantangan apapun, bukan oleh kuat dan gagahku, tapi hanya oleh kuat kuasa daripada Tuhan. Kalau sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana ada, semuanya karena kasih karunia Allah yang menuntun kami dan membawa kami untuk hidup berkemenangan. Terpujilah nama Tuhan. Sekarang saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita, pemulihan, kekuatan, kesuksesan terus mengikat hidup kita, sehingga benar-benar kuasa penyertaan Tuhan terus memimpin kita. Dari kemenangan datang kepada kemenangan, dari kemuliaan datang kepada kemuliaan. Di dalam hidup kami Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari ini.